Selai stroberi nanas ini kawan-kawan betul-betul enak sekali, manis, asam, dan gurih. Buat nastar stroberi kita yang terbaru. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Video kali ini kawan-kawan akhirnya saya buat kue lagi. Jadi ini persiapan sudah mau Natal ya. Video kali ini saya mau buat video selai nastar stroberi, buat kue nastar stroberi yang akan saya bikin. Video akan saya pisah antara bikin selainya dan nastarnya kawan-kawan, berhubung seperti biasa dalam videonya saya pasti banyak penjelasan dan banyak perkiraan. Supaya tidak panjang dalam satu video, makanya saya akan membuatnya terpisah. Nah, supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung buat. Bahan-bahan ada di bawah sini. Sebelum kita lihat bahan-bahan di bawah sini kawan-kawan, pertama-tama saya mau kasih tunjuk kalian, kita kupas dulu nanas 3 biji ya. Dan ini akan saya bagi dua. Saya akan bikin 2 macam selai yang pakai stroberi segar. Di sini ada sebagian yang saya sudah hancurkan karena dia agak kering stroberinya ya. Dan ini yang masih baru, dan sebagian yang pakai stroberi selai. Ini yang pakai stroberi selai ini buat kalian di tempat yang susah dapat stroberi. Kalau di sini pas musim panas banyak stroberi asli. Ini akan saya potong-potong kawan-kawan ya, dan saya blender halus. Terus akan saya saring dengan saya punya kain. Dan setelah itu saya bagi 2 untuk buat pakai stroberi asli dan yang pakai stroberi jam. Ya. Jadi saya pertama saya buat yang ini dulu. Ini karena sudah beres saya taruh di sini. Ini saya hancurkan dulu. Kalian boleh parut, kalian boleh blender, terserah. Yang jelas saya hancurkan pakai ini kawan-kawan, dan kamu lihat itu dia melengket ke atas. Sebenarnya tuh tidak apa-apa kawan-kawan, tapi suka-suka kalian bikin bagaimana. Jadi saya hancurkan kayak gini. Karena ini stroberi, jadi dia berair sekali karena dia sudah masak, ya. Nah, saya bikin dulu semuanya, saya hancurkan kawan-kawan ya. Ini, dan sekarang masukkan di dalam wadah, terus kita keringin dulu airnya kawan-kawan ya. Jangan ditaruh dulu gula, keringin dulu airnya supaya dia tidak loncat-loncat. Jadi kalian lihat ini dia segini, dan ini gula garam yang sudah saya siapkan ya. Sambil saya keringkan airnya, ini kita potong-potong ini, terus kita blender. Jika kalian suka diparut, kalian boleh parut kawan-kawan ya, terserah kalian. Saya sukanya di blender sehingga pada saat nanti saya gunakan saya cuma pakai spautan. Nah, ini saya potong-potong dan saya masukkan ke blender tanpa pakai air. Setelah itu kita saring. Saya blender ketiga buah nanas ini, baru habis itu kita siapkan saringan seperti ini. Kalian boleh pakai kain apa saja yang kalian suka. Setelah itu kalian saring dan remas sampai airnya keluar. Lakukan ini sehingga rasa nanasnya itu hilang dari dagingnya kawan-kawan. Kira-kira seperti ini kawan-kawannya. Jadi setelah semua kita tiriskan dan kalian lihat airnya di bawah seperti itu. Sisa air kalian boleh gunakan untuk apa saja, bisa bikin jus, bisa bikin sirup, bahkan suka-suka kalian mau bikin apa. Jadi saya punya sudah beres, ini tinggal mau diremas lagi sedikit ya. Sekarang kawan-kawan sudah, jadi saya mau pergi kasih kering ini. Kita ke kompor, dan ini kalian lihat ini sudah hampir. Ini saya akan remas lebih lanjut
sebentar kita taruh ini dulu, nyalakan kompor supaya airnya kering ya. Let's go, kita pindah. Ini sudah di kompor kawan-kawan ya, jadi saya kasih nyala api. Kasih kecil dulu, 10 saja. Nah, ini kita biarkan airnya mengering, baru kita tambah dengan gula dan bahan lainnya, juga daging nenasnya. Sekarang saya remas dulu nenasnya, buang airnya. Sekarang kita peras baik-baik air dari nenas, keluarkan semuanya kawan-kawan. Karena kalau seandainya kalian tidak mengeluarkan airnya, sebentar rasa stroberi itu akan kalah dengan rasa nenas. Sehingga kita remas, buang airnya, biar rasa stroberinya lebih dominan. Ini sudah cukup ya. Ini nanti saya bagi dua kawan-kawan. Sebagian untuk yang nenas, sebagian untuk yang sekarang kita lagi di atas kompor. Ini saya taruh dulu di meja. Dan air ini kawan-kawan ya, saya selalu bikin sirup nenas. Seperti sirup ABC yang nenas gitu ini. Tapi ini kita sisihkan, kita bikin sebentar. Sekarang ini meja kan bersih ya kawan-kawan. Ini saya bagi dua. Gini, ini sama besar ya, kalian lihat ya. Nah, kita tunggu yang sebelah sana. Kita pindah ke sebelah sana kawan-kawan. Kita bawa ini semua, dua ini. Ini biarkan dulu. Seperti kalian lihat ini sudah agak kering ya. Sudah waktunya kita masukkan nanas yang tadi kita sudah peras. Nah, jadi kawan-kawan kalian lihat ini airnya sudah agak turun ya. Ini sambil kita hancur-hancurkan. Sekarang ini satu bagian tadi saya masukkan supaya dia serap sisa dari air-air. Jadi kalian lihat. Aduk sampai gumpalan daging nenas hilang, dan ingat kawan-kawan, kecilkan api ya, karena kalau tidak nanti dia hangus. Setelah tercampur baru kita masukkan garam dan gulanya. Kita tambahkan garam. Dan gula. Setelah itu kita aduk rata, dan buat kawan-kawan yang rasa kurang gula, tambah gulanya, rasa dulu manis dan gurihnya. Semua opsional ya, terserah kalian. Sambil tunggu yang di sebelah kering kawan-kawan, saya ambil satu teflon lagi dan saya tambahkan dengan sebagian dari nenas yang tadi kita sudah remas, dan kita masukkan satu kaleng atau satu botol selai stroberi terlebih dahulu. Di sini saya akan memakai 2 ya, tapi saya mau 1 dulu sehingga kadar airnya berkurang, baru saya tambahkan yang berikutnya. Sambil jangan lupa aduk-aduk di sebelahnya ya kawan-kawan ya, nanti hangus. Setelah itu aduk hingga nenas tadi tidak bergumpal-gumpal dan tercampur lagi dengan rata, baru kita nyalakan apinya kawan-kawan.
Setelah tercampur rata kawan-kawan dan nyalakan api, airnya juga sudah lumayan kering, baru tambah lagi botol berikutnya adonan selainya. Ya, seperti biasa, rasa kembali kawan-kawan apakah sudah cukup manis dan gurihnya, baru lanjut dikeringkan. Di sini kawan-kawan, saya akan taruh stiker supaya kita tahu mana adonan yang dari stroberi asli dan yang tidak. Takutnya kalau warnanya sama kita akan lupa yang mana karena secara saya punya kualinya sama ya. Di sini saya punya selai yang pakai stroberi asli sudah beres, saya pindahkan ke ujung biar supaya saya aduknya lebih dekat ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita aduk sampai kering, yang berikutnya baru kita selesai. Nah, kira-kira seperti ini ya kawan-kawan, dia punya kental. Di sini kawan-kawan tidak perlu takut kalau kekentalan, kita masih bisa masak kembali tambah air, tapi kalau keenceran kita bisa keringkan kembali. Yang dari pakai selai stroberi yang sudah jadi, dan ini yang dari stroberi asli. Di sini dia kelihatan lebih tua karena kawan-kawan stroberi asli itu dia lebih banyak kadar airnya ya, selai stroberi yang dari kaleng ya. Jadi lebih segar kalau kita pakai yang ini. Jadi ini saya taruh di sini kawan-kawan. Pinggirkan dulu. Masih panas ini kawan-kawan ya. Kalian lihat ya, ini untuk di dalam kawan-kawan ya, jadi dia harus kental. Kalau kalian mau di luarnya tuh tidak perlu terlalu kental, dan ini yang pakai stroberi asli. Kita taruh di sini kawan-kawan. Dan ini dia. Jadi ini perbedaannya. Dia agak lebih tua dikarenakan pakai selai jadi itu lebih banyak gulanya dan lebih cair kawan-kawan. Saya harus buat sampai dia kental, karena kalau tidak kental nanti kita punya nastar itu retak karena banyak kadar airnya. Jadi kayak gini kan nanti sebentar kalau sudah dingin dia malah lebih kokoh lagi kawan-kawan. Ini dia. Sip. Nah kawan-kawan, ini dia akhirnya sudah jadi. Saya punya resep nanas strawberry untuk kue nastar strawberry. Jadi di sini yang kita pakai strawberry asli ya, dia lebih bagus warnanya kawan-kawan ya. Sedangkan di sini yang kita pakai selai dari kaleng, karena kadar airnya terlalu tinggi, gulanya lebih banyak, saya harus betul-betul buat dia sampai kering sehingga dia lebih brown, lebih tua warnanya. Saya bisa buat seperti ini kawan-kawan ya, tetapi takutnya tuh akan lebih cair.
dan pada saat kita buat nastar stroberinya itu bakalan retak. Ya. Nah, ini dia kawan-kawan, selai nanas stroberi buat nastar stroberi ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Saya punya selai nanas stroberi selesai dan ini dia hasilnya. Yang pertama saya kasih tunjuk kalian yang kita pakai stroberi asli ya. Ingat kawan-kawan, pada saat kita buat selai ini gulanya tuh semua tergantung kalian punya suka dan juga tergantung stroberinya. Kalau seandainya stroberinya tuh asam, otomatis kalian taruh gulanya tuh lebih banyak. Sedangkan kalau stroberinya manis, kita tidak perlu terlalu banyak. Jadi seperti biasa, resep dalam description box saya akan tulis perkiraan antara gula yang saya kasih masuk dan sampai seberapa kalian bisa lebih, saya akan tulis di situ seperti itu. Di sini saya menggunakan ini gula sebanyak 350 gram ya. Jadi gula suka-suka kalian. Di Holland kami tidak terlalu doyan manis, apalagi saya suka lebih gurih daripada manis ya. Jadi ini dia pakai stroberi asli. Dan ini dia yang saya menggunakan, ini masih panas ya. Saya menggunakan selai stroberi yang saya beli yang murah dan rasa stroberinya tuh sangat sedikit setelah dicampur dengan nanas, sehingga saya pakainya tuh 800 gram selainya. Dan kita masak dia lebih berair daripada yang ini. Dan itu bukan air yang biasa, tapi air gula kawan-kawan. Sehingga akhirnya saya harus keringin sampai dia agak lebih tua warnanya, merah tua-tua sekali. Yang ini juga kawan-kawan, kalian harus ingat, kalau kalian menggunakan nanas yang beli jadi, yang kiloan atau yang kaleng yang apa, semua kadar gulanya tuh masing-masing bisa rasa terlebih dahulu dan kalian coba. Baru kalian tambah gula secukup yang kalian suka kawan-kawan. Karena setiap merek itu manisnya biasa beda dan harumnya biasa beda dan kadar stroberinya juga beda. Hari ini saya pakai dari yang saya gunakan dari supermarket punya yang paling murah yang saya bisa dapat, dan ternyata rasa stroberinya tidak sebanyak kalau kita pakai stroberi asli. Seperti itu kawan-kawan. Sehingga saya harus buat agak banyak. Tidak pakai banyak stroberi juga boleh buat kalian yang tidak punya stroberi asli ataupun stroberi mahal ya. Paling tidak kalian bisa ada rasa stroberinya sedikit. Perhatikan juga kawan-kawan, dalam selai yang biasa kita beli dari toko itu sudah ada garamnya, sudah gurih. Pada saat kalian buat, kalian harus coba. Kalau kurang manis kawan-kawan, tambah gula, kurang asin, kurang gurih, tambah garam sendiri kawan-kawan. Sesuaikan selera. Jadi semua itu terserah seleranya masing-masing ya. Nah, kalian boleh pakai bahan apa saja yang kalian suka kawan-kawan. Buat saya, kenapa saya menggunakan nanas? Karena pada saat kita makan nastar atau kita buat judulnya itu nastar. Nastar itu nanas tart dalam bahasa awal zaman dahulu ya kawan-kawan ya. Jadi pada saat kita isinya bukan nanas lagi, sudah jadinya kan lain. Selain itu kawan-kawan, ide buat seperti ini tuh saya tuh dapatnya tuh bukan karena langsung berpikir, tidak, karena gini. Zaman saya masih kecil, kalau seandainya mama, almarhum mama mau bikin selai nanas, terus dia terlambat kembali dari hutan, terus sudah tidak ada nanas lagi dan sebagainya, mama selalu beli nanas kiloan atau nanas botol-botol, baru kita duduk kasih kering, dikuali sampai kadar airnya ini sampai kayak begini, sehingga kita bisa bikin kue nastar seperti itu. Jadi kenapa harus kering? Itu dapat dari ide yang selalu kita buat dari mama. Dan kenapa saya pakai nanas? Karena
saya berpikir itu ide dari waktu kemarin saya buat video kita bikin selai nanas yang tanpa perlu berjam-jam kita aduk di depan kuali atau di mana. Jadi saya pisahkan antara air dan daging nanasnya dan saya keringkan airnya terlebih dahulu, baru saya masukkan dagingnya. Pada saat itu saya pernah coba, saya buang airnya atau saya bikin jus sebagian, terus saya tidak kasih masuk lagi airnya atau tidak kasih kering airnya. Alhasil pada saat saya bikin itu selai, ternyata rasa selai nanasnya tuh hambar. Tanpa air dari nanas itu, selai nanas itu hambar. Sehingga saya tahu di mana, saya bisa menggunakan nanas dengan mengeluarkan airnya, dia punya ampasnya bisa kita pakai untuk campur dengan yang lain. Sehingga pada saat lalu saya bikin selai durian ekonomis dengan cara seperti ini. Dan sekarang strawberry. Dan video berikutnya kalian akan lihat saya bikin seperti ini dengan kurma. Dan kurma bagaimana caranya dan sebagainya tuh kalian lihat video berikutnya. Dan kita sudah selesai buat selai strawberry nanas ala Nona Merauke. Dan kalian tunggu bagaimana model dari selai dari nanas strawberry yang akan kita buat nanti, ya. Ini dia kawan-kawan. Saya rasa sampai di sini video yang ini, kawan-kawan, kita bikin selai strawberry nanas buat nastar strawberry ala Nona Merauke. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua. Bye-bye.